adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian online sekolah minggu. Sehat semua adik-adik? Puji Tuhan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam keadaan sehat. Ya adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita. Kita angkat pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Kita selalu happy ya adik-adik, kita selalu bergembira. Yuk kita angkat pujian happy ya ya ya. Semuanya sambil berdiri ya, kita sambil gerakan happy ya ya ya. Kita akan berdoa, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita akan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua Rulmi Sumbaya. Silakan Ibu. Salam, selamat pagi adik-adikku, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di pagi ini.
Adik-adik, saat ini kita hendak mendatangi Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, mari kita siapkan diri kita, yaitu dengan lipat tangan, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, anugerah-Mu selalu baru setiap pagi kami rasakan, dan kehidupan kami berwarna atas kasih Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik. Tolong juga kakak-kakak sekolah minggu yang melayani kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar terus memberikan yang baru dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita waktunya akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan buku Alkitab kita nanti untuk membaca firman Tuhan. Yuk, sekarang duduk diam, dengarkan ya dengan baik. Kita akan menyanyikan lagu Sudahkah Kau Dengar Undangan Injil? Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Jangan tolak, mari segera datanglah. Meski dosamu tak terhingga, darah Tuhan Yesus lebih berkuasa, ampunkan dosamu selamanya. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Turutlah perjamuan Tuhan. Shalom anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan. Sungguh kita bersuka cita, Tuhan pertemukan kita merayakan kasih setia Tuhan dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, anak-anakku, tema kita di ibadah sekolah minggu hari ini adalah Tuhan menyembuhkan. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami sampai saat ini. Bapa dalam sorga, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan segenap akal budi kami, supaya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya akan membacakan cerita dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Judulnya Yesus menyembuhkan hamba
seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, Tuhan menyembuhkan. Nah, anak-anakku, sebelum Bapak Pendeta bercerita, saya mengajak anak-anak menyanyikan sebuah lagu. Lagunya berjudul "Bersama Yesus." Ya, lagunya itu berjudul "Bersama Yesus lakukan perkara besar." Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Nah, anak-anakku, lagu tadi mencerminkan cerita Injil yang tadi kita baca. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Nah, perwira Italia dalam cerita Alkitab ini, ia punya banyak pasukan. Dia sedang menghadapi masalah, hambanya sakit. Dan saya yakin dia sudah pergi ke berbagai tabib. Ya, tabib itu kalau sekarang semacam dokter. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Maka
ia datang kepada Tuhan Yesus memohon supaya hambanya yang sakit itu disembuhkan. Dan ketika Tuhan Yesus menerima permintaan itu dan Tuhan Yesus mau pergi ke rumah sang perwira, perwira itu mengatakan, "Tidak perlu Tuan. Tuan cukup berkata saja dari tempat ini. Tuan cukup memerintahkan, mengucapkan satu kata perintah saja, saya yakin hambaku akan sembuh." Karena sang perwira ini ketika dia bertugas, dia mengatakan kepada bawahannya, kepada pasukannya pergi, maka pasukannya itu akan pergi. Kalau dia mengatakan datang, pasukannya akan datang. Kalau dia mengatakan kepada hambanya kerjakan ini, maka hambanya akan mengerjakan. Nah, berdasarkan pengalamannya itulah, maka dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, Engkau cukup mengeluarkan satu kata perintah, maka itu akan terjadi." Dan ketika Tuhan Yesus mendengar pengalaman sang perwira itu, yang sekaligus juga adalah pengalaman iman sang perwira, maka Tuhan Yesus mengatakan, "Sungguh luar biasa imanmu." Ya, iman seperti ini tidak pernah aku jumpai di tengah-tengah umat Tuhan, umat Israel. Jadi anak-anakku, benar seperti kata lagu tadi, bersama Tuhan Yesus kita lakukan perkara besar. Sang perwira datang kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus melakukan perkara besar untuk kesembuhan hambanya. Bersama Yesus ada jalan keluar. Ketika perwira itu tidak lagi dapat menemukan seorang tabib yang akan menyembuhkan hambanya, maka dia datang kepada Yesus. Ya, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Untuk masalah yang sedang dihadapi oleh hamba yang sakit itu, untuk masalah yang sedang dihadapi oleh sang perwira, untuk masalah semua orang, datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menyembuhkan, Tuhan Yesus akan melakukan perkara besar. Tuhan Yesus akan memulihkan kesehatan kita. Ya, itulah kekuatan iman kita. Ya, anak-anakku. Jadi kalau menghadapi masalah apapun, datang kepada Tuhan Yesus. Bawa setiap masalah hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolong kita. Dia akan memulihkan kita kalau kita sakit. Dia akan memberi kita pengharapan kalau kita putus asa. Dia akan memberi kita kekuatan kalau kita lemah. Segala hal yang kita butuhkan untuk masa depan kita yang baik, untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Ya, jadi anak-anakku, datang kepada Tuhan Yesus. Maka Dia, Tuhan Yesus Juru Selamat kita, akan menolong kita. Nah, saya kembali mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu ini, ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia.
memuaskan, Dia menunjukkan Dia Raja segala raja. Sekali lagi, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Anakku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami, menolong kami, menyembuhkan, menguatkan, dan menolong kami dalam segala hal. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami, karena hanya Engkaulah yang mampu menolong kami setiap hari, sepanjang masa dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa anak-anakku dalam cerita sekolah minggu di lain waktu. Shalom. Tuhan penuhi dengan firman-Mu. Tuhan penuhi dengan firman-Mu. Hatiku menunggu ingatmu bahwa Tuhan penuhi dengan firman-Mu. Kita akan persembahan. Silakan ambil uangnya, masukkan ke amplop persembahan, terus titip mama papa untuk dibawa ke gereja supaya dimasukkan ke kotak persembahan. Sambil persembahan kita angkat pujian, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan deras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya adik-adik,
kita bawa persembahan kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Selin. Silakan Selin. Dan karena kita bersatu dalam doa. Yesus, selamat pagi Tuhan. Sekarang kami untuk persembahan ini supaya persembahan ini berguna untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami dan bersyukur, amin. Adik-adik, nggak terasa ya, kebaktian kita sudah hampir di penghujung acara kita. Yuk, sebelum kita mau tutup kebaktian kita angkat satu pujian lagi. Hati yang gembira adalah obat. Adik-adik, terima kasih ya bagi teman-teman kita yang sudah ikut ambil bagian dalam kebaktian online hari ini, yaitu Selin dan Felicia. Bagi teman-teman yang lain, Ibu tunggu ya, Kakak tunggu ya untuk video selanjutnya untuk pelayanan minggu depannya. Ya, kita akan tutup kebaktian kita dengan doa. Kita berdoa, kita tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur atas pimpinan Tuhan. Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir dalam kebaktian online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan agar kami akan selalu sehat dan kami semua akan selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami, agar firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami akan selalu dapat melaksanakan tugas kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini semua Tuhan kami serahkan kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kebaktian sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kebaktian online hari ini dengan penuh sukacita dan dengan baik. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga Tuhan akan selalu menyertai kita selalu. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Ku berjalan